Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbi ajmain amma ba'd. Brothers and sisters, sahabat-sahabat Rabbanians yang semoga Allah rahmati dan Allah berikan keberkahan di bulan Ramadan yang mulia ini. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa dalam majlis ilmu kita dalam rangkaian acara Meet and Greet Ramadan 1441 Hijriah. Alhamdulillah, Ramadan berkah di rumah aja. Alhamdulillah, kita memiliki kajian spesial pada malam ini bersama guru kita Al-Ustaz Muhammad Abdul Tuasikal MSc Hafidhahullah Ta'ala, disiarkan langsung dari kediaman beliau di Pondok Pesantren Darus Solihin Gunung Kidul. Alhamdulillah. Dan sebelum acara kita kembali kami sampaikan, Al-Ustaz akan kembali menyampaikan materi seperti biasa, dan di akhir sesi akan ada soal jawab yang bisa diajukan melalui live chat YouTube dan juga disiarkan live melalui Rabanias Rabanias di akun Instagram, YouTube, dan juga melalui akun rumaiso.com dan juga Muhammad Abdul Tuasikal insyaallah taala. Dan Ustaz telah menyiapkan sebuah tema yang sangat menarik bagi kita, yaitu menghadapi babak final. Sehubungan tidak terasa kita telah berada di 17 Ramadan pada malam ini insyaallah taala. Baik, dan tanpa menunggu lama kita akan langsung saja menyapa guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Senang sekali Ustaz bisa jumpa kembali dengan Antum, Ustaz. Masya Allah. Walaupun lewat udara via kuota ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas kesempatan waktu yang Ustaz berikan. Masya Allah. Tidak terasa kita telah masuki 17 Ramadan, dan Ustaz akan menyiapkan sebuah materi untuk kita semua, yaitu menghadapi babak final. Dan kita langsung saja persilakan kepada Ustaz untuk bisa menyampaikan materinya. Falyatafadhal masykur. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwat fillah, sahabat Rabbanian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, dan juga yang mendengarkan kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua berada dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah menganugerahkan kepada kita kebaikan, keberkahan, serta niatan kita pada hari ini untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, malam hari ini tema kita adalah kita sudah masuk babak final. Kenapa mau masuk babak final? Ini maksudnya adalah bahwa babak akhir di bulan Ramadan mulai dari malam ke-17 ini, apalagi sebentar lagi masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Perlu dipahami bahwasanya ketika sudah menginjak separuh dari bulan Ramadan, di antaranya nih ya, ada yang perlu kita ingat. Kalau dalam sebagian pendapat, yaitu terutama dalam mazhab Syafi'i, dianjurkan ketika sudah masuk pertengahan itu membaca kunut witir. Ya, mungkin sebagian ikhwan atau sebagian akhwat belum memahami hal ini, namun ini jadi kebiasaan di daerah-daerah Indonesia Timur. Kalau di Indonesia Timur, dari daerah Sulawesi Selatan makin ke timur sampai ke Papua sana, kebiasaannya sudah paham seperti itu. Mungkin di beberapa tempat tidak memahami kalau ada tuntunan seperti ini, karena dalam mazhab Syafi'i dianjurkan untuk melaksanakan kunut witir ini sejak masuk malam ke-15. Jadi kalau tambah hari ini sih sudah kali ketiga sudah baca kunut witir. Ini mengamalkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Al Hasan bin Ali, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kunut witir ini. Ditanya tentang bacaan ketika kunut witir, bacaan ketika witir, yaitu diajarkan kunut.
Nabi SAW itu ajarkan Allahumma dini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima aqait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Lafaznya nanti bisa diubah ketika jadi imam, ya, seorang imam ketika mengimami beberapa jamaah di belakang, maka dia ubah lafaznya jadi bentuk jamak, yaitu dia ubah menjadi Allahumma hadina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina syarra ma qadait. Biasanya kalau dalam mazhab Syafi'i setelah kalimat syarra ma qadait, dari fa innaka taqdi wa la yuqda alaik sampai terakhir fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini sir suaranya. Ya, terus nanti ditutup dengan wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Tutup dengan sholawat. Kenapa tadi bacaannya lirik? Karena kalau bacaan yang pertama itu isinya doa, Allahumma hadina fiman hadait. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami. Kalau bacaannya itu doa diaminkan, namun kalau bacaannya itu pujian, ya tidak perlu diaminkan. Seperti misalnya, ya ada yang baru mengucapkan alhamdulillah pujian, ini belum amin, ya tidak perlu diaminkan. Kadang kita orang Indonesia itu biasanya pokoknya kalau itu Arab ya pokoknya diaminkan saja. Padahal belum ini. Ini belum masuk dalam doa. Nanti doanya ketika Allahumma hadina fiman hadait. Pujian itu tidak perlu diaminkan. Jadi misalnya disebut Maliki Yaumiddin, nah itu pujian untuk Allah, maka nggak boleh atau tidak tepat orang ketika itu amin. Ya memang Allah sudah Maliki Yaumiddin, nggak perlu dikabul-kabulkan lagi, begitu. Nah, gampangannya pemahamannya seperti itu. Intinya ada syariat seperti tadi. Kemudian ada lagi kita sudah masuk pertengahan, berarti sudah masuk partai-partai puncak. Ya, tahu sendiri kalau kita berada di partai puncak. Ya, ibaratnya ini banyak ini sahabat Robanian sini yang jadi penggemar bola ini sudah pada tahu itu kalau di partai final tuh kayak bagaimana. Dia mengawali dari babak grup, ada grup A, grup B, grup C, grup D. Setelah itu lolos ke babak 16 besar. Setelah itu lolos ke babak 8 besar. Ya, setelah itu lolos lagi ke semifinal. Nah, kalau sudah di partai final, nah itu sudah jadi klub pilihan, ya. Jadi kesebelasan pilihan. Kalau dalam bola itu ini yang masuk yang memang benar-benar pilihan, dia sudah lewati beberapa rintangan ketika itu. Nah, ibaratnya ketika kita berada di akhir-akhir seperti ini, kita berada di masa-masa yang sudah beberapa orang atau di sekitar kita itu berguguran. Ya layaknya final itu berarti tinggal sedikit, nggak mungkin banyak babak final tadi. Semua sudah kepingin tadi sudah 17 nih, tinggal 13 hari lagi nih kita mau lebaran ya, saya siap-siap lebaran aja lah, cuma mikir lebaran aja. Nah, maka kesempatan kali ini nanti tema kita akan membahas bagaimana kita tetap jaga semangat di akhir-akhir bulan Ramadan. Di samping itu kami akan jelaskan beberapa hukum terkait dengan akhir-akhir Ramadan saat ini. Nah, intinya yang pertama yang kita bahas adalah harus tetap semangat. Ya, tetap jaga spirit, tetap jaga semangat di akhir-akhir Ramadan semacam ini. Dan itulah yang diceritakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih kata Aisyah nih, coba dengar baik-baik kata Aisyah. Dia ceritakan tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir Ramadan. Dia katakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, Nabi SAW ketika masuk 10 hari terakhir al-ashrul akhir min Ramadan, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, syadda mi'zarahu. Nabi itu kencangkan sarungnya. Wa ahya lailahu, hidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Mengencangkan sarung di sini maksudnya apa? Yaitu beliau tinggalkan istri-istrinya karena ingin konsentrasi untuk ibadah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ceritakan kayak begini. Ini ciri dalil tentang pentingnya menghidupkan 10 malam terakhir dari bulan Ramadan seluruhnya.
Kalau kata Syekh Ibnu Utsaimin berarti seluruhnya, berarti kita tidak pilih-pilih malam genap atau malam ganjil. Ya, seluruhnya. Untuk malam-malam lainnya tidak beliau praktekkan seperti itu. Jadi di awal-awal Ramadan beliau nggak kayak gini. Untuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkannya hingga subuh. Tujuannya adalah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi kata Syekh Ibnu Utsaimin, 7 hari yang terakhir. Nah, pada malam Lailatul Qadar juga ditetapkan takdir untuk setahun. Karena di antara pengertian inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami tetapkan, kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Di antara pengertian Lailatul Qadar itu, lailah itu artinya malam, qadar itu artinya penetapan takdir. Karena takdir itu ada, satu takdir di Lauhul Mahfuz, dua takdir di dalam rahim, tiga takdir yang ditetapkan tiap tahun pada malam Lailatul Qadar. Ya, kemudian ada lagi yang keempat itu takdir harian. Saya ulang, ada takdir di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah ada. Kemudian ada takdir kita di dalam janin, yaitu tetapkan rizkinya, ajalnya, amal, bahagia atau sengsara. Ya, ada juga takdir tahunan. Takdir tahunan ditetapkan pada malam Lailatul Qadar tadi. Kemudian ada lagi takdir ya harian. Terus pada malam tersebut disebut lebih baik daripada min alfis syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kata Syekh Ibnu Utsaimin, dan siapa yang menghidupkan malam tersebut, Nabi SAW katakan, barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu itu akan diampuni. Intinya di sini dari perkataan Syekh Ibnu Utsaimin menunjukkan bahwasanya kita dituntut 10 hari terakhir tidak pilih malam-malamnya ya, kata beliau di sini ya. Baiknya memang seperti itu. Jadi tidak milih pada malam ganjil atau malam genap. Pokoknya 10 hari terakhir. Ini tinggal 3 hari lagi nih. Ya. 10 hari terakhir. 3 atau 4 hari lagi nih. Sudah masuk tuh. Nah, itu menunjukkan kita harus semangat-semangat di akhirnya. Nah, itu tadi keadaan ibadah Nabi SAW. Di samping itu, ingat bahwa amalan tergantung pada akhirnya. Ya, amalan kan ada awal. Ya, tadi yang kita sebut ya bahwa penyisian grup ada akhir ya. Mau juara itu bukan dinilai dari penyisihan. Penyisian gugur ya sudah selesai. Dinilai dari akhirnya. Gimana nih menang di partai final? Kalau di partai final menang, ya dia jadi the winner, dia jadi pemenang ketika itu, sudah berarti. Maka itu dari akhirnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, wa innamal a'malu bil khawatim. Setiap amal itu tergantung pada akhirnya. Ya, setiap amal itu tergantung pada akhirnya. Coba perhatikan hadis ini ada cerita nih. Kenapa sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan setiap amal tergantung pada akhirnya? Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat ada yang membunuh orang-orang musyrik dan ia merupakan salah seorang prajurit yang dikenal gagah berani. Jadi kalau ada orang musyrik dia punya serang, dia semangat sekali. Orang-orang nilai dia, memberi dia nilai positif. Namun anehnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berujar, siapa yang mau tahu? Penduduk neraka, coba lihat nih pada si Fulan. Silakan lihat orang ini. Nah, kalau bahasa Indonesia kita itu ya si Fulan. Coba kalau mau tahu siapa yang jadi penduduk neraka, lihat nih pada dia. Falyanzur ila hadza. Lihat pada orang ini. Nah, atau bahasa kita lihat pada si Fulan. Lihat pada si Anu. Fatabi'ahu rajulun falam yazal ala dzalik hatta juriha. Maka orang tadi itu terlihat semangat sekali. Ya, dan namun orang-orang itu
ketika Nabi SAW menyampaikan itu semua menguntit, artinya membuntuti orang ini, hingga prajurit itu ternyata terluka. Fastajalal mauta, dan ia sendiri ingin segera mati, tak kuat lagi nahan sakit. Maka serta merta ia ambil ujung pedang, fawada'ahu baina sadiyaihi, lantas ia letakkan di dadanya, fathamala alaihi, lantas ia hujamkan, menembus di antara kedua lengannya, lantas mati. Ya. Lantas ia ketika itu menembus di antara kedua lengannya, meninggal dunia. Lantas ketika itu Nabi SAW katakan, innal abda la ya'malu fi ma yaron nasu amala ahlil jannah. Ada orang yang beramal itu, orang-orang lihat, Masya Allah itu nggak ada, kita nggak ragu lagi, dia itu penduduk surga tuh. Wa innahu la min ahlin nar. Padahal sesungguhnya, sejatinya, dia itu penduduk neraka. Wa ya'malu fima yaron nas amala ahlin nar wa huwa min ahlil jannah. Dan juga ada orang yang menilai yang lainnya itu dia itu penduduk neraka, ternyata dia itu adalah penduduk surga. Karena apa? Baru Nabi SAW berikan kalimat closing, wa innamal a'malu bil khawatim, wa innamal a'malu bi khawatimiha. Dalam kalimat yang lainnya, wa innamal a'malu bi khawatimiha, semuanya amal itu tergantung pada akhirnya. Maka coba lihat pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, kalau secara umum ya, orang itu selama dia hidup dinilai dari akhirnya. Namun dia dapat akhir ini ketika dia bisa jaga keistiqomahan terus. Dan ini jadi penting lagi, amalan itu bukan yang nampak dari luar, yang orang-orang itu lihat, orang-orang itu perhatikan. Namun amalan itu dinilai dari keikhlasan dalam batin yang ini tidak nampak oleh orang. Nah, itu yang mesti kita koreksi dalam amalan kita, sehingga nanti bisa ujungnya itu baik. Nah, kesimpulannya kaitan dengan Ramadan itu bagaimana? Nah, amalan Ramadan juga demikian. Kalau kita mau jaga, ya bagusnya jaga ajek. Namun di partai final lebih serius lagi. Ya, di partai final lebih serius lagi. Nah, itu yang pertama yang patut diingat. Ya, kenapa di sini kita beramal di akhir-akhir bulan Ramadan lebih semangat. Pertama berarti tadi contoh dari Nabi SAW sendiri. Kemudian yang kedua, karena amalan dinilai dari apa? Akhirnya, wa innamal a'malu bil khawatim. Lantas alasan yang lainnya lagi, kenapa di partai final kita lebih semangat? Ya, karena di akhir-akhir Ramadan tadi sudah kita singgung terdapat Lailatul Qadar. Kita sudah lihat tadi ayatnya ya, surat Al-Qadar. Dan Lailatul Qadar itu ada beberapa makna. Ya, di antara maknanya adalah malam penetapan takdir. Di samping itu juga ada maknanya, Lailatul Qadar itu malam yang penuh sesak. Kenapa disebut malam yang penuh sesak? Malaikat-malaikat pada turun ke dunia untuk membawa berkah. Ya. Malaikat-malaikat itu pada turun ke dunia untuk membawa berkah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Nah, lihat ayat itu mengatakan malaikat itu pada turun, begitu juga ar-ruh. Ar-ruh siapa? Jibril. Biizni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, min kulli amrin, untuk mengatur segala urusan. Nah, itu yang dimaksud. Lalu, kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Nah, tadi disinggung oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan.
Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Juga dalam hadis yang lainnya disebutkan, ya, untuk mencarinya di 7 hari yang tersisa. Iltamisu fil ashr awakhir min Ramadan Lailatul Qadri fi tasi'atin tabaqa, fi sabi'atin tabaqa, fi khamisatin tabaqa. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Pada 9, 7, dan 5 malam yang tersisa. Juga dalam hadis yang lainnya disebut, cari pada malam-malam ganjil. Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Namun, apakah pertanyaannya? Iya, malam ganjil tadi sudah kita sebutkan. Gimana kalau malam genap? Intinya ada penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Beliau berdalil dengan hadis berikut ini. Iltamisu fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Fi tasi'atin tabaqa, di 9 hari yang tersisa, fi sabi'atin tabaqa, di 7 malam tersisa, fi khamisatin tabaqa, di 5 malam tersisa. Nah, coba kita hitung ini ya. Taruhlah bulan Ramadan itu ganjil 29 hari, kan antara dua kemungkinan ya. Bisa malam Ramadan itu 29, bisa 30. Taruhlah ada 29. Disuruh tadi cari pada 9 hari. Ya, 9 hari yang tersisa. Ya. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. 9 hari tersisa berarti kita hitung nanti dari malam ke 21. Namun coba saya jadikan ini jadi genap. 30 malam untuk bulan Ramadan. Ya. 9 malam tersisa. 1, 2, ini 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, ya, 23, 22. Di malam ke-22, malam genap. 7 malam tersisa. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24. 5 malam tersisa berarti ya nanti jadi 26 dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa dari sini Syekh Islam Ibnu Taimiyah katakan bisa jadi pada malam genap, bisa jadi pada malam ganjil. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin di depan itu katakan kalau mau menentukan Lailatul Qadar ya pokoknya 10 hari terakhir. Walaupun ada pada malam ganjil, malam genap juga kemungkinan juga ada. Maka kalau hari-hari terakhir jangan pilih-pilih hari. Biasanya nih ada sebagian mungkin sahabat Robbaniyah juga memiliki kayak begini, pernah lihat kalau malam genap sudahlah ini mungkin gak ada Lailatul Qadar lah, ke mall aja ya, malam ganjil baru dia semangat lagi gitu. Dia pilih-pilih ya kapan nanti dia pergi keluar gitu, malam genap aja kita pergi ke mall, kalau malam ganjil gak usah gitu, di masjid saja. Milih-milih seperti ini takutnya pada malam genap. Nah itu ada pada Lailatul Qadar juga di situ. Nah kalau di malam tersebut kita dapati Lailatul Qadar, dan ini bisa diamalkan pokoknya setiap hari-hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir ya, mengamalkan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah diajarkan pada Aisyah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka afuun. Engkau itu Maha Pemaaf. Dan engkau mencintai orang yang meminta maaf. Karenanya maafkanlah aku. Nah, sekarang ini masalahnya kita akan stay di rumah. Ya, kita akan stay di rumah ya. Kita memilih ibadah-ibadah di rumah saja nih saat ini. Rawan ketika di masa wabah COVID-19 kita kumpul-kumpul di masjid. Kaitannya nanti ada dua nih tentang itikaf dan raih Lailatul Qadarnya ini. Ustaz, saya itikaf bagaimana? Ya.
masalah ini kembali nanti kita bahas hukum i'tikaf ya. Kalau hukum i'tikaf yang jelas i'tikaf itu kan artinya luzum berdiam. Ya, i'tikaf itu artinya luzum berdiam. Sedangkan syarat-syarat i'tikaf itu ada. Saya coba sebutkan di tulisan saya terbaru. Sebenarnya ada di tulisan saya di Rumah Iso itu nanti bisa di-download buku terbaru itu e-booknya Ramadan dan Hari Raya Saat Corona. Namun saya ingin jelaskan salah satu bagian di situ. Cara i'tikaf di rumah saat pandemi seperti ini. Dan jelas pahami dulu, i'tikaf itu kan artinya menetapi. Dia diam di situ, tidak meninggalkan. Terus kalau secara istilah, maksudnya menetap di sini adalah menetap di masjid. Dilakukan oleh orang tertentu dengan niat yang khusus. Jadi membedakannya niat. Beda kalau orang habis subuh, ya dia di masjid, tapi dia lagi nongkrong saja. Kebetulan ketemu teman, dia nggak niat i'tikaf, maka tidak disebut i'tikaf. Karena harus dengan niat di situ. Nah, syaratnya coba diperhatikan, ada kaitannya dengan orangnya. Siapa yang boleh beriktikaf? Kalau dalam mazhab Syafi'i ada 3 syarat. Islam, berakal, suci dari hadas. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i, orang junub nggak boleh iktikaf di dalam masjid. Haid tidak boleh karena berhadas. Yang nifas juga tidak boleh karena berhadas. Namun kalau anak kecil beriktikaf sah, yang penting sudah tamyiz. Tamyiz itu ya pokoknya sudah bisa ibadah. Kemudian wanita, dia mungkin berangkat sendirian tapi sudah diizinkan oleh suaminya. Cuma masih kompleks saja. Namun jika wanita ini iktikaf tanpa izin suami, dia dianggap menyelisih. Namun kalau dia pergi begitu saja, sah nggak iktikafnya? Sah. Namun harus minta izin. Intinya seperti itu. Kemudian syarat yang kedua, kalau tadi yang pertama tentang orangnya, syarat yang kedua itu kaitannya dengan masjid. Artinya iktikaf hanyalah sah jika dilakukan di masjid, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Maka jika iktikaf di musola rumah wanita atau di musola laki-laki, tempat semacam ini masih bisa diubah dan orang junub masih boleh berada diam di dalamnya. Para wanita di masa dulu selalu melakukan iktikaf di masjid karena memang iktikaf itu hanyalah di masjid. Jadi kalau dilakukan di musola rumah, kan tiap rumah mungkin punya musola gitu ya. Atau di situ ada musola khusus laki-laki yang dimana bebas orang bolak-balik masuk, bahkan wanita haid juga boleh masuk situ. Maka tempat ini tidak bisa dijadikan iktikaf karena Allah katakan wala tubasyiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Dan pada ayat wa antum aqifuna fil masajid, dan kalian beriktikaf dalam masjid. Masjidnya ini bisa 2 macam ya. Ada namanya masjid jamik. Masjid jamik itu masjid besar dan di situ ada sholat 5 waktu plus sholat Jumat, atau masjid yang cuma ada sholat 5 waktu saja. Dua-duanya boleh. Lalu ada syarat yang ketiga berniat, syarat yang keempat menetap di masjid, nggak keluar-keluar selama ketetapan waktu yang dia tetapkan. Berapa lamanya? Kata ulama Syafi'iyah, sekadar tumaknina dia dapati, maka dia sudah disebut iktikaf. Jadi misalnya habis tarawih, cuma iktikaf 30 menit. Ustaz, saya berdiam nih lumayan nih Ustaz, 30 menit nih, saya bisa hatamkan 1 juz misalnya. Ya. Dia iktikaf, sah saja seperti itu. Kalau itikafnya bukan itikaf nadar, ya, itu namanya itikaf mutlak, berarti bebas. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu mereka sebut sekadar lamanya tumakninah. Dan ini terserah mau lakukan pada malam hari boleh, siang hari boleh. Misalnya ada pekerja pagi, pekerja siang, pegawai-pegawai kayak gitu, cuma bisa itikafnya malam hari, pagi tetap ngantor lagi, boleh.
Yang penting beriktikafnya di masjid. Namun sekarang kan pertanyaannya, gimana nih Ustadz? Kita nggak bisa di masjid, rawan COVID-19. Yang jelas tidak iktikaf di rumah maupun di musola rumah. Syarat tadi nanti tidak terpenuhi. Walaupun mungkin ada sebagian pendapat seperti dalam mazhab Abu Hanifah masih bolehkan di musola rumah, namun ini pendapat yang syadz. Pendapat yang menyelisih kebanyakan ulama tadi. Yang aman, tidak lakukan itikaf di rumah, namun kita perbanyak ibadah. Jadi di rumah pokoknya perbanyak ibadah saja. Saat kalau begitu, kalau kita cuma perbanyak ibadah, terus kita tidak itikaf seperti biasanya di masjid, gimana dong pahalanya? Tetap akan dapat kala kita uzur, karena tiap tahun kita sudah biasa itikaf, namun tahun ini kan punya uzur. Bukankah orang itu sudah berniat, namun sudah bertekad nih, punya azam kuat nih, namun punya uzur, tetap dicatat baginya itu pahala, dia seperti beramal ketika itu. Contoh ini ya, misalnya, saya sudah mau berangkat ke masjid, sudah melaksanakan sholat sunnah, tunggu imam gitu ya, sholat sunnah rawatib. Qadarullah saya kentut, saya ke belakang, sudah iqomah, sholat dilaksanakan. Qadarullah tadi saya buang hajat lama, seketika sudah selesai, sudah salam. Pertanyaannya, apakah pahala sholat berjamaah dapat? Dapat dia pahala sholat berjamaah. Kenapa dapat? Kebiasaan dia. Seandainya dia nggak buang hajat, dapat tuh. Kebiasaan dia kok itu. Namun qadarullah ketika itu dapati uzur. Bukankah Nabi katakan idza maridal abdu aw safara, jika orang itu sakit atau bersafar, kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia. Itu kan kebiasaan dia. Seandainya kalau nggak ke belakang, dapat tuh sholat berjamaah. Maka dicatat sempurna baginya. Maka sama ketika orang itu tidak bisa itikaf tahun ini, dia tetap dapat pahala itikaf. Karena itu sudah jadi kebiasaannya. Yang sayangnya kalau tidak punya kebiasaan itikaf. Pertanyaan selanjutnya, kalau begitu Ustadz, itikaf sudahlah, kita di rumah aja ibadah. Terus Lailatul Qadarnya gimana? Lailatul Qadar itu tidak pakai syarat iktikaf. Ingat ya, Lailatul Qadar itu tidak pakai syarat iktikaf. Seandainya ada yang ibadahnya cuma di rumah, misalnya wanita haid nih, ya, dia tidak bisa sholat, tidak bisa ngapa-ngapain, mungkin nggak dia dapat Lailatul Qadar? Jawabannya mungkin. Ada yang mungkin bersengaja bersafar, dia ada keperluan bersafar di akhir-akhir Ramadan nih. Mungkin nggak dia dapat Lailatul Qadar selama di perjalanan? Mungkin juga. Kata Ibnu Rajab, coba perhatikan baik-baik ini kata Ibnu Rajab, dia sebutkan riwayat, Juwaibir pernah mengatakan bahwa dia pernah bertanya pada Ad-Dhahak, bagaimana pendapatmu dengan wanita nifas, haid, musafir, dan orang yang tidur namun hatinya tidak lalai dalam zikir, apakah mereka bisa mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar? Ad-Dhahak pun menjawab, iya. Mereka tetap bisa mendapatkan bagian, siapa saja yang Allah terima amalannya, dia akan mendapatkan bagian malam tersebut. Artinya, siapa yang beramal malam itu, walaupun tadi apa? Dia dalam keadaan nifas, dalam keadaan haid, dia musafir. Mungkin yang haid, nifas, dia masih bisa zikir, bisa berdoa, bisa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bisa dia baca. Menurut pendapat yang paling kuat juga dia masih bisa baca Al-Quran, yang penting tidak menyentuh mushaf Al-Quran secara langsung, karena yang dilarang kan la yamussul Quran illa tahir, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang yang suci. Nah, kalau gitu dia nyentuh, bisa pakai handphone, bisa pakai Al-Quran terjemah, atau dia nyentuh mushaf Arab tapi pakai sarung tangan. Kan dapat juga. Dia lakukan itu di malam Lailatul Qadar. Dapat enggak? Dapat. Jadi tidak disyaratkan untuk dapat Lailatul Qadar harus itikaf di masjid. Nah, biasanya juga orang-orang tanyakan, Ustaz, saya untuk dapat Lailatul Qadar itu apa harus semalam suntuk? Saya tidak boleh tidur-tidur. Nah, ini sering ditanyakan ini.
Nah, tadi sudah disinggung oleh Syekh Ibnu Utsaimin juga. Jadi boleh nggak Ustadz? Saya sudah ngantuk nih Ustadz. Saya sebentar aja habis taraweh, ibadah, terus jam 10 saya tidur lah Ustadz. Nanti jam 3 saya bangun lagi, lanjut ibadah lagi. Nah, coba perhatikan perkataan dari Imam Syafi'i berikut ini. Yang Syafi'i katakan, anna ihya'aha yasulu bi ayyusalliyal isya'a fi jama'atin wa ya'zimu ala ayyusalliyas subha fi jama'atin. Dikatakan menghidupkan Lailatul Qadar bisa dengan melaksanakan sholat isya berjamaah dan bertekad untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Jadi isya dan subuh berjamaah. Isya subuh berjamaah, maka kan dapat pahala sholat semalam suntuk. Dan itu dilakukan pada malam Lailatul Qadar tuh, maka dia dapat pahala juga di situ. Itu paling minimal. Seandainya dia nggak tarawih lah, dia cuma milih untuk sholat maghrib, sholat isya, terus sholat subuh, dapat tuh Lailatul Qadar. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i berarti tidak disyaratkan dia harus begadang semalam suntuk, tidak tidur. Sebagaimana juga Ibnu Musayyib katakan, disebutkan riwayatnya dari Imam Malik. Siapa yang menghadiri sholat berjamaah pada malam Lailatul Qadar? Kan malam itu masuk ketika maghrib kan, berarti dia sholat maghrib dapat, sholat isya dapat. Maka ia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut. Begitu juga Imam Syafi'i katakan di tempat yang lain, ini dinukil dari Lataiful Ma'aris Imam Ibnu Rajab, man syahidal isya'a wa subha Lailatul Qadri, siapa yang menghadiri sholat isya dan subuh pada malam Lailatul Qadar, faqad akhadha bihadhihi minha, maka dia telah mengambil bagian dari malam tersebut. Dan kita tahu bersama, sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah itu seperti sholat semalam suntuk. Dan pahalanya demikian disebutkan dalam hadis. Jadi, kesimpulan singkatnya, untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar tidak mesti begadang semalam suntuk. Namun kalau tentu saja yang jelas ibadahnya makin banyak di malam tersebut dengan waktu yang lama, ya jelas pahalanya makin besar. Namun untuk mendapatkannya saja, ya tidak diharuskan harus begadang tidak tidur-tidur ya sampai subuh, enggak. Tetap orang memperhatikan keadaan fisiknya juga. Jadi itu tentang meraih Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir ini tentang masalah di akhir-akhir bulan Ramadan ada yang perlu diingat tentang amalan lagi, terutama di sini dalam bentuk sedekah. Yang pertama yang mesti diingat di akhir-akhir bulan Ramadan itu ada penunaian zakat fitrah. Kemudian yang kedua ada biasanya kalau orang Indonesia itu zakat malnya dia bayar itu di bulan Ramadan sekalian dengan zakat fitrahnya. Nah, kalau secara garis besar zakat fitrah itu ya ketentuannya berikut ini. Nanti bisa lihat di status Instagram saya itu ada panduan singkat zakat fitrah. Ada sini saya sebutkan ada 11 poin. Ini dalam mazhab Syafi'i ini. Zakat fitrah itu ibaratnya seperti sujud sawi untuk sholat. Artinya ada yang bolong-bolong atau ada yang kurang-kurang dalam puasa kita tutup dengan sujud sahwi. Sujud sawinya apa situ? Zakat fitrah. Kemudian zakat fitrah bisa disebut zakat fitri, bisa disebut ya shadaqatul fitri. Barang yang dikeluarkan zakatnya yaitu berasnya disebut dengan fitrah. Nah, itu pemahaman dalam mazhab Syafi'i dikatakan oleh Imam Nawawi. Nah, yang wajib bayar zakat fitrah, lihat. Dia itu muslim balik berakal. Ini syarat mukallaf ya. Muslim balik berakal. Di sini tidak disyaratkan ya. Muslim balik berakal tidak disyaratkan punya nisab, enggak. Nisab itu nanti untuk zakat mal. Kemudian yang kedua, mendapatkan waktu diwajibkannya zakat tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri. Dia dapati itu maka wajib zakat walaupun baru 2 jam lahir.
Misalnya di sebelum malam takbiran, malam Idul Fitri, ini ada bayi yang lahir jam 4 sore, maghribnya jam 6. Maka kan dia umurnya 2 jam ketika masuk maghrib. Maka dia sudah kena kewajiban zakat. Siapa yang bayarkan? Orang tuanya yang bayarkan itu. Nah, saat wajib adalah orang yang mudah membayar zakat, punya harta berlebih untuk diri dan keluarga pada malam Idul Fitri. Jadi tetap zakat fitrah itu lihat dari kemampuan. Maka yang tidak punya kemampuan zakat fitrah tidak wajib zakat. Dia malah nanti dicari untuk orang-orang yang kaya, yang berkecukupan, yang nanti berikan zakat fitrah pada diri. Kemudian zakat fitrah di sini kalau dalam mazhab Syafi'i dibayarkan dengan makanan pokok, bukan dengan uang. Nah, ini kalau dalam mazhab Syafi'i itu kaku banget. Kakunya itu tidak boleh dengan uang, pokoknya harus dengan beras. Walaupun di pendapat mazhab Syafi'i belakangan itu seperti Profesor Dr. Mustafa Al-Bugho dan yang lainnya tetap masih membolehkan untuk zakat fitrah dengan menggunakan uang. Dikarenakan menilai dengan uang itu lebih maslahat bagi fakir miskin. Mereka tidak hanya bisa beli dengan uang itu makanan pokok, namun kebutuhan-kebutuhan yang lainnya lagi pada malam Idul Fitri tadi. Terus besarnya itu nanti zakat fitrah per orang itu, per jiwa itu satu sok itu kalau menurut Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili sekitar 2,4 kilo. Kalau kebiasaan di negeri kita satu sok itu 2,5 kilo berarti sudah sah. Kemudian zakat fitrah itu ditunaikan bisa 2 atau sehari sebelum Idul Fitri. 2 atau sehari sebelum Idul Fitri ya. Terus zakat fitrah itu menjadi wajib jika sudah bertemu tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri seperti yang tadi saya sebutkan. Namun zakat fitrah kalau menurut mazhab Syafi'i masih boleh disegerakan sejak awal Ramadan. Karena menurut mazhab Syafi'i zakat fitrah itu dibayarkan karena 2 sebab. Yang pertama, karena sudah masuk bulan Ramadan kita berpuasa. Yang kedua, dikarenakan malam Idul Fitri kita dapati. Saya ulang ya, dalam masalah zakat fitrah itu masih boleh dimajukan sejak awal Ramadan menurut mazhab Syafi'i dikarenakan 2 hal. Yang pertama, zakat fitrah itu dikenakan karena kita masuk bulan Ramadan. Awal Ramadan berarti sudah masuk. Kemudian yang kedua, dikarenakan bertemu dengan tenggelamnya matahari pada hari terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian nanti zakat fitrah disalurkan ya pada 8 golongan, walaupun sebagian pendapat seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itu cuma untuk fakir miskin saja. Namun kalau kebanyakan ulama termasuk mazhab Syafi'i memilih zakat fitrah salurkan juga untuk 8 golongan. Maka nanti fakir miskin dapat, orang yang terlilit utang dapat gitu. Kemudian ada lagi aturan zakat fitrah ditunaikan asalnya sendiri-sendiri. Nih, misalnya nih suami ya. Suami punya penghasilan sendiri, istri punya penghasilan sendiri. Ya sudah suami bayar untuk dirinya, istri bayar untuk dirinya. Bisa jadi istri ya dibayarkan suami, harusnya suami sudah sadar sendiri, dia nanggung nafkah istri gitu. Namun asalnya kalau punya sendiri-sendiri maka bayar sendiri. Misalnya ada anak di dalam rumah, dia bekerja, dia belum menikah, belum pisah dari rumah, dia tinggal di rumah dengan orang tuanya, tapi sudah punya penghasilan. Ustaz ini gimana? Dia bayar zakat sendiri nggak? Bagusnya bayar zakat sendiri. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu tiap individu yang sudah mampu dia bayar zakat sendiri. Bahkan di sini kalau istri itu tidaklah menuntut suami untuk mengeluarkan zakat fitrah tadi. Ia hanya boleh mengingatkan atau menasihatinya saja. Terus ada yang mungkin tanya lagi, Ustaz saya punya bayi nih. Lahirnya nanti 2 bulan lagi. Ya. HPL-nya 2 bulan lagi. Sekarang masih dalam perut, dalam bentuk janin. Kena zakat enggak? Jawabannya tidak, kecuali dia lahir sebelum tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri. Tadi yang saya sebut misalnya 2 jam sebelum malam Idul Fitri. Baru dia keluarkan zakat. Kemudian zakat fitrah tidak boleh disalurkan pada orang kafir kalau dalam mazhab Syafi'i. Kemudian kalau dengan zakat mal ketentuannya lain. Kalau zakat mal itu lebih luas ya, dan itu kena harta yang banyak, bukan hanya kena beras seperti tadi. Ada yang punya emas, ada yang punya perak, punya mata uang, tabungan. Bukan hanya gaji ya. Ini biasanya
sahabat-sahabat Robanias mungkin ada yang masih memikirkan, Ustaz saya punya gaji nih, zakat tuh bukan mikir gaji itu masih sedikit. Beberapa pertanyaan yang saya terima selama Ramadan ini, mereka tanya tentang zakat dari penghasilan atau zakat profesi. Saya bilang, zakat dari penghasilan masih sedikit, Pak. Karena apa? Penghasilan 10 juta misalnya, dia punya simpanan ada 100 juta. Masa 100 juta nggak dikeluarkan? Kalau dia mikirnya itu setahun baru bayar, tentu nanti dia mikir gaji yang tersisa dalam tabungan berapa, baru kemudian ya digabung dengan semuanya gitu yang dari harta yang dia miliki, kena semuanya. Kalau zakat profesi, kelemahannya adalah cuma memikirkan gaji tiap bulan. Dan orang nanti punya pikiran, saya sudah bayar kok zakat profesi, ngapain saya dengan simpanan saya keluarkan lagi? Padahal simpanannya kalau mau dihitung itu lebih besar daripada zakat profesi yang dia itu keluarkan tiap bulan. Dia punya harta miliaran. Gajinya cuma berapa saja. Nah, itu kelemahannya tadi. Ada syarat-syaratnya. Kalau zakat mal itu punya syarat, ada memperhatikan nisab dulu. Sudah terpenuhi standar nisab ataukah belum? Kemudian memperhatikan haul, sudah bertahan 1 tahun hijriah apakah belum? Kemudian yang kena itu harta berkembang, harta yang tidak berkembang seperti rumah yang ditempati pribadi, itu tidak kena zakat. HP yang dipakai pribadi tidak kena zakat, motor pakai pribadi tidak kena zakat, mobil pakai pribadi tidak kena zakat. Perabot rumah ya tidak kena zakat. Punya tas macam-macam sampai yang branded pun puluhan juta tidak kena zakat karena pakai pribadi. Harta itu kena zakat cuma harta yang berkembang saja. Maka emas itu kena, emas batangan itu kena. Kenapa? Nilainya nambah ini. Walaupun gramnya nggak nambah. Perhiasan ibu-ibu kena zakat juga. Kenapa? Nilainya naik nanti itu. Berkembang secara kualitas. Walaupun kuantitasnya tetap gramnya itu. Kemudian zakat itu selain harta yang berkembang, juga zakat itu di luar kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok pakai dulu. Maka ini yang sering ditanyakan, Ustadz saya jual rumah saya sudah laku, saya keluarkan zakat berapa persen? Belum kena zakat, pakai dulu untuk kebutuhan. Siapa tahu rumahnya laku 300 juta, utangnya 250 juta. Ya. Utangnya 250 juta, sisa 50 juta. 50 juta dia masih pakai setahun lagi nih. Untuk biaya anak sekolah, untuk anaknya masuk kuliah, untuk biaya ini, biaya itu. Pakai dulu. Kecuali kalau dia punya rumah nggak laku-laku setahun. Kalau nggak laku-laku setahun, dari nilai rumah tadi kena zakat 2,5%, walaupun belum laku. Karena sudah diniatkan untuk rumah ini dijual. Maka tadi kan saya sebut harta berkembang, tetapi nanti kalau ada yang kita miliki, yang kita dapati, itu tetap pakai dulu untuk kebutuhan pokok. Misalnya kita tetapkan di bulan Ramadan ini keluarkan zakat, ya sudah, dapat simpanannya itu sisa berapa. Nanti dihitung ada emasnya sisa, yang batangan, yang perhiasan, jadikan satu emas sendiri. Dihitung lagi yang mata uang lagi sendiri, ada mata uang rupiah, ada dolar, nah jadikan satu. Ustadz, istri dengan saya itu gabung nggak zakatnya? Istri sendiri, suami sendiri. Karena ada istri barangkali yang punya warisan dari orang tua, dia punya harta, ya mungkin kalahkan suami. Dia keluarkan harta sendiri, suami mikir sendiri lagi. Tidak jadi satu. Ya. Saat istri saya nggak ada simpanan apa-apa, cuma dikasih nafkah, terus habis. Ya sudah, berarti nggak kena zakat, suami aja yang mikir zakat. Namun kan ada yang suami kerja, istri kerja, suami punya tabungan, istri punya tabungan. Ya sudah kena masing-masing. Itu contoh. Nah, itu nanti bisa diperhatikan di akhir-akhir bulan Ramadan. Jangan lupakan sedekah. Kesimpulannya, ya di partai final kita berarti memikirkan apa tadi? Yang pertama, ini detik-detik terakhir di mana kita dituntut untuk lebih semangat dalam beramal. Apalagi tadi ya, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal tergantung pada akhirnya. Kemudian yang kedua, ingat di hari-hari terakhir ada Lailatul Qadar. Kita disuruh untuk mencarinya. Walaupun cuma di rumah saja bisa dapat Lailatul Qadar tanpa itikaf. Itikafnya gimana? Cukup ganti ibadah di rumah.
Terus yang terakhir, jangan lupakan sodako. Selain ibadah, ada misalnya punya kewajiban zakat fitrah, berarti dia tunaikan zakat fitrahnya. Ada yang kena kewajiban zakat mal, 2,5% kek, 5% kek, 10%, dia tunaikan zakat dari hartanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Masya Allah. Syukran Ustaz, jazakallah khair atas penyampaian ilmu dari Ustaz. Wah, ini menjawab pertanyaan dan keresahan sahabat-sahabat Rabbani Ustaz terkait ini itikaf atau apa di rumah ya, Masya Allah. Sangat jelas sekali Ustaz, Alhamdulillah. Jadi intinya adalah memperbanyak ibadah Ustaz ya, bukan itikaf Iya, Ustaz ya. Masya baik. Allah. Baik Ustaz, mohon izin ada pertanyaan yang sudah mulai masuk, kita masih diberi beberapa waktu insya Allah Ta'ala. Ustaz, telah masuk pertanyaan melalui akun medsos kami dari Feliciano Haryanto. Ustadz, bagaimana menyikapi di bulan Ramadan yang semakin mendekati babak final ini, malah makin sibuk dengan rezeki yang alhamdulillah datang lewat dagang online, Ustadz? Mohon nasihatnya, Ustadz. Malah dagang online-nya makin laris ya dia Iya, kira-kira. Insya Allah. Pagi mikir dagang, malam mikir ibadah. Bagi waktu seperti itu. Antum harus pintar bagi-bagi waktu. Ya, Masya jadi Allah. pagi mikir urusan dunianya, karena urusan perut nggak bisa ditawar-tawar dia ya. Dan malam mikir untuk ibadah. Harus pintar bagi waktu seperti itu. Jangan malah nanti pagi mikir dagang, malam mikir dagang lagi, nggak dapat keutamaan, rugi ya. Pagi bagi waktu untuk usaha, kemudian malam untuk kewajiban ibadah dan nambah-nambah ibadah sunnah di malam hari. Baik, terus ada lagi? Baik Ustaz. Baik Ustaz, izin bertanya terkait fikih Ustaz. Ketika Ya. sholat tarawih bersama imam, kemudian kita batal atau buang hajat sampai tertinggal 1 kali salam Ustaz. Apakah kemudian kita kejar 2 rakaat yang tertinggal tersebut atau nanti setelah witir selesai dengan imam? Baiknya nanti setelah selesai saja, karena kalau kamu buru-buru lagi nanti tetap ketinggalan lagi gitu. Apalagi imamnya langsung dari 2 rakaat berdiri lagi, 2 rakaat berdiri lagi. Ikuti saja sisa. Seandainya imamnya closing dengan witir, ikuti witirnya lagi. Setelah witir tambah dengan 2 rakaat yang belum tadi dikerjakan. Biar tetap dapat pahala. Siapa yang sholat bersama imam hingga imam selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, dicatat pahala sholat semalam penuh. Nah, seperti itu. Masya Allah, syukran Ustaz. Dan selanjutnya dari Alam Syah. Ustaz, ibu saya sakit di bulan Ramadan ini Ustaz. Apakah cukup membayar fidyah? Karena ibu saya juga seorang janda Ustaz. Kaitannya terkait sakit. Ya, dia benar-benar memang sakit, tidak punya kemampuan puasa sama sekali ya. Karena ada yang sakit tapi masih punya kemampuan puasa walaupun janda. Ini nggak pandang jandanya ya, dan pandang kuat atau tidak. Jadi kalau dia itu kuat ya tetap wajib puasa. Berarti qadha. Setelah sakitnya nanti di bulan Ramadan dia kuat, fit, qadha. Namun kalau memang dia orang yang sepuh, tua, renta, yang tidak mungkin lagi tidak mungkin lagi kuat puasa, maka baru bayar fidyah. Dalilnya nanti Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Siapa yang berat ya menjalani ibadah puasa lantas tidak puasa dia, maka dia hendaklah mengganti dengan fidyah, memberi makan pada orang miskin. Nah, seperti itu. Baik Ustaz, Masya Allah, terima kasih banyak. Dan selanjutnya masih ada dari Rizky Wafian. Ustadz, bagaimana dengan seseorang yang di awal dan pertengahan Ramadan ini terjatuh dan jatuh bangun dengan perbuatan sia-sia dan juga dosa di bulan Ramadan ini, Ustadz? Apakah masih ada kesempatan bisa meraih akhir yang baik di bulan Ramadan ini, Ustadz? Masih ada kesempatan di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Ya, jadi di akhir-akhir ini bisa kejar lagi. Mudah-mudahan yang kesalahannya sebelumnya itu Allah Subhanahu wa taala maafkan, dan yang di akhir-akhir ini nanti yang dia itu semangat untuk nambah amal lagi. Jangan sampai semuanya sia-sia begitu saja. Allahu a'lam. Baik, dan Ustadz terkait tadi yang saya sampaikan, jikalau tahun lalu rutin beribadah itikaf Ustadz. Ini bagaimana dengan kondisi yang tahun-tahun sebelumnya tuh belum pernah itikaf Ustadz. Tapi pas pandemi ini baru sadar ingin itikaf di bulan Ramadan. Apakah tetap dapat keutamanya Ustadz? Nah, itulah sayangnya ketika tidak pandemi, tidak ada ibadah gitu. Yang tadi kita bahas itu bagi yang punya rutinitas gitu ya. Nah, sekarang perbaiki ibadah saja di rumah. Mudah-mudahan Allah catat dengan keinginannya tadi untuk jadi lebih baik. Dan nanti pada Ramadan dia bisa teruskan lagi dengan itikaf kalau dapat di bulan Ramadan lagi.
Amin, Masya Allah. Memang hikmah pandemi ini Ustaz banyak yang boleh tersadarkan Ustaz ya. Iya, Kemarin-kemarin kemana aja kita ya, Masya iya. Allah. Masya Allah. Baik, silakan kita masih mengundang pertanyaan beberapa saat lagi. Kita akan coba maksimalkan waktu yang ada. Baik, Atau ada yang mau dari ini Zoom, mau ini juga bisa. baik Ustaz. Baik Ustaz. Silakan. Silakan teman-teman yang berada di Zoom untuk bisa ada pertanyaan juga. Oke, baik. Baik, dan kembali kami infokan bahwa insya Allah Ustadz telah mengeluarkan panduan ya melalui e-book Ramadan dan juga Id di tengah Corona yang kita akan coba bisa infokan juga ke teman-teman. Masya Allah Ustadz telah menyiapkan panduan-panduan kita untuk bisa menikmati dan memaksimalkan ibadah di Ramadan walaupun di tengah kondisi pandemi ini insya Allah ta'ala. Baik, Hmm. ya ada lagi sebentar. Baik, Ustadz, pertanyaan dari seorang akhwat, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau kami para akhwat melaksanakan sholat tarawih berjamaah? Apakah imam yang mempertegas, apakah dijaharkan suaranya? Apakah disirkan Ustaz? Ini dari akhwat Sesama, Ustaz. sesama akhwat. Sesama akhwat ya, sesama akhwat. Kalau memang tidak ada laki-laki di situ, dia boleh jaharkan nggak masalah untuk sesama jamaah akhwat tadi. Tidak masalah untuk itu. Baik. Baik, alhamdulillah telah terjawab, insyaallah. Baik, sebentar kita coba cek lagi. Ini ada di YouTube kayaknya itu ya. Siap ya, Ustaz. Ada di YouTube, Ustaz. Baik. Ustadz, pertanyaan berikutnya, bagaimana menyikapi hadis seseorang akan meninggal sesuai kebiasaan Ustadz? Bagaimana kaitannya dengan hadis tadi, amalan seseorang tergantung akhirnya? Berarti kebiasaan dia jaga sampai akhir sehingga itu jadi penutup amalnya. Maka kuncinya biar amal itu ditutup dengan amal baik, kuncinya adalah jaga amal tersebut. Jadi kita punya amal ini kita jaga terus aja, continue terus menerus sampai kita meninggal dunia. Jadi jangan mikir tua saya baru saya tobat begitu. Oh jangan, mikirnya dari sekarang. Ketika masih kuat, masih muda, dia pikir supaya amalannya tetap bisa istiqomah terus nanti sampai meninggal dunia. Nah itu kompromi dua hadis tadi. Masya Allah, semoga Allah mudahkan. Terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya Ustadz dari Ahwat, Ustadz bagaimana cara sholat tahajud setelah tarawih? Apakah boleh Ustadz setelah selesai melaksanakan tarawih bersama imam, di malam kita terbangun, melaksanakan sholat lagi Ustadz? Cara sholat tarawih, cara sholat tahajud ya setelah tarawih ya, berarti tarawihnya sudah dilakukan di awal malam, terus dia sudah tutup witir biasanya. Pada akhir malam itu, apakah boleh tahajud lagi gitu? Jawabannya boleh. Yang penting, kalau tadi sudah tutup witir, biasanya jamaah yang tarawih itu sudah tutup witir. Tidak ada masalah juga tutup witir, kemudian malamnya dia nambah lagi. Karena pertama, jumlah rakaat sholat tarawih tidak terbatas. Kemudian yang kedua, setelah tarawih ini dan tutup witir, masih boleh nambah rakaat lagi. Yang jelas, yang penting tidak membuat witir itu ada 2 kali dalam satu malam. Karena kalau ada 2 kali jadinya genap. Ya, la witroni fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi, dia masih bisa dapat keutamaan. Ya, dia masih bisa sekali lagi dapat keutamaan untuk sholat tahajud. Ya, dia misalnya bangun sahurnya jam 3:30, dia bangun jam 3 malam gitu untuk tahajud boleh. Yang penting tidak ada 2 witir dalam satu malam. Terus ada lagi? Baik, Ustaz masih ada waktu Ustaz ya? Iya, masih. Baik. Ustaz, apakah tabungan haji itu perlu dizakatkan Ustaz? Nah, tabungan haji, karena tadi saya sebutkan satu syarat lagi, tadi saya tidak sebutkan tentang zakat mal. Harta itu harus dimiliki sempurna. Artinya, saya pegang nih harta ini. Saya pegang, ini tidak ada pada milik orang lain. Misalnya saya punya utang, saya pinjamkan uang pada orang, saya utangkan pada orang, artinya saya punya piutang. Kalau uang itu nggak balik-balik, ya saya nggak masukkan dalam zakat. Sifat tabungan haji itu kita serahkan pada bank, tapi kita tidak bisa tarik-tarik. Maka sejatinya kita tidak memiliki secara sempurna. Maka kesimpulannya tabungan haji tidak perlu dizakati. Karena tidak dipegang sempurna. Baik. Ada lagi?
Baik Ustadz. Kemudian terkait berikutnya, terkait, jikalau tidak mempunyai simpanan dana dan masih memiliki hutang Pak Ustadz, apakah wajib menunaikan zakat Ustadz? Dia tidak memiliki simpanan dana, Iya, tapi memiliki hutang Ustadz. punya simpanan dana nggak? Oh tidak, nggak punya simpanan dana, tapi punya hutang Ustadz. Nah, berarti tidak kena zakat, ya, karena nanti dari simpanannya dihitung tadi. Sebenarnya kalau dia punya simpanan pun ada zakat atau tidak. Kalau utangnya masih belum jatuh tempo, artinya masih 5 bulan lagi baru bayar tuh, dituntut 5 bulan lagi. Berarti yang tersisa ini, simpanan ini, dia keluarkan zakatnya. Namun kalau tidak ada simpanan, terus masih punya utang lagi, jelas tidak ada zakat. Nah, Baik terus, Ustadz. Terkait yang tadi Ustadz, menyambung dia bertanya lagi yang tadi tentang tabungan haji Ustadz. Di tabungan hajinya belum disimpankan ke tempat penyimpanan Ustadz, masih dipegang. berarti kena. Saya kira ini yang sudah disetor jadi DP. Ya, Kalau sudah jadi DP, itu tidak bisa ditarik lagi. Biasanya kalau haji plus itu $4.000. Ya, kalau sudah disetor tidak bisa ditarik lagi. Namun kalau ini baru dia pegang, saya nabung di rumah gitu, ya, atau mungkin dia simpan sendiri di tabungan dan ini belum masuk tabungan haji, maka ya masih bisa ditarik. Dia juga bahkan masih bisa pakai untuk keperluan dia, maka tetap kena zakat 2,5% kalau sudah setahun. Terus. Baik Ustadz. Baik Ustadz, dan mohon izin ada pertanyaan terakhir Ustadz ya. Baik, Ustadz, bagaimanakah cara melakukan sholat id berjamaah dengan keluarga di rumah Ustadz? Apakah nanti ada khutbah atau bagaimana? Kalau sebenarnya ada dua pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama itu menyatakan tidak ada sholat id sama sekali dan tidak ada pengganti di rumah. Ya, berarti di lapangan tidak ada, maka tidak ada qadha sama sekali. Ini pendapat dari Ibnu Taimiyah. Kemudian ada yang kedua, ini dari beberapa riwayat, ya, ada riwayat dari Anas dan yang lainnya. Kalau tidak ada sholat id, maka nanti dilaksanakan di qadha di rumah. Dilaksanakan 2 rakaat seperti sholat id ketika di lapangan, tetapi tidak pakai khutbah. Berarti kalau seperti di lapangan, tetap ketika itu mengerjakannya ada 7 kali takbir tambahan di rakaat pertama, ada 5 kali takbir tambahan di rakaat kedua. Jadi sama persis dengan di lapangan, cuma tidak ada khutbah saja. Nah, seperti itu caranya. Baik Ustadz, Masya Allah. Masya Allah Ustadz, terima kasih banyak, ingin sekali memperpanjang waktu, tapi kita telah berada di penghujung acara Ustadz. Barangkali ada sedikit penutup Ustadz terkait materi kita menyambut babak final ini Ustadz, silakan. Yang jelas kita terus semangat di akhir-akhir Ramadan ini. Ingat ini partai final, orang yang bisa masuk di situ, yang bisa terus semangat tentu segelintir orang saja, yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, dan nantinya bisa jadi pemenang ketika kita sampai di penghujung Ramadan. Kemudian kita bersyukur pada Allah ketika bulan Ramadan itu sudah sempurna. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah. Syukran Ustadz, jazakallah khair atas menyampaikan ilmu dari Ustadz. Demikian sahabat-sahabat Rabbanian semua, Alhamdulillah. Kajian kita pada malam ini bersama guru kita Al-Ustadz Muhammad Abdul Tuwasikan MSC, Hafidhullah Ta'ala. Nantikan terus kita memiliki program-program kajian ilmu di hari yang akan datang. Besok pada subuh kita masih ada kajian bersama guru kita Al-Ustadz Masyir Muhammadah, dan juga insya Allah di esok sore bersama guru kita Ustadz Muhammad Subhan Wazir, Hafidhullah Ta'ala. Dan terus semangat menuntut ilmu. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan tadi yang saya sampaikan, terus semangat menyambut babak final Ramadan. Demikian kajian kita pada malam ini, dan kita akan menutup majlis kita dengan membaca doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.